Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sirkulasi, tentang mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Gede Yoga Paramata, NIM 2020 6212 1013, kelas A1. Yang pertama itu adalah sirkulasi. Sirkulasi merupakan suatu perjalanan atau jalur pergerakan sebagai elemen penyambung indrawi yang berfungsi sebagai penghubung ruang antar bangunan, ruang eksterior maupun interior secara bersamaan. Ini adalah contoh dari sirkulasi di mana ada udara masuk. Selanjutnya adalah elemen-elemen sirkulasi terdiri dari, yang pertama itulah ada pencapaian. Pencapaian merupakan pandangan jarak jauh sebelum kita menuju atau berjalan ke sebuah bangunan yang paling dalam interior bangunan. Pastinya kita melewati pintu masuk terlebih dahulu. Dan pencapaian ada 3 jenis, yaitu pencapaian frontal, pencapaian tidak langsung, pencapaian spiral. Yang pertama adalah pencapaian frontal. Pencapaian frontal ini merupakan sebuah pencapaian yang secara frontal langsung mengarah pada pintu masuk yang hanya dengan sebuah jalur lurus. Yang kedua adalah pencapaian tidak langsung, merupakan pencapaian tidak langsung menekankan efek perspektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Yang ketiga adalah pencapaian spiral, merupakan sebuah jalur spiral yang melambangkan sekuen, sebuah jalur spiral yang dan melambangkan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk 3 dimensional sebuah bangunan sementara kita bergerak di sepanjang sekelilingnya. Selanjutnya adalah pintu masuk. Dalam proses memasuki sebuah bangunan ruang, di dalam bangunan ataupun area ruang eksterior tertentu akan melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal yang membedakan satu ruang dari ruang lainnya. Misalnya, ruang dalam dan luar, dan yang dimaksud dengan pintu. Misalnya ruang dalam dan luar, hal tersebut yang dimaksud dengan pintu. Nah, seperti apapun bentuk ruang yang dimasuki akan lebih jika pintu masuk ke ruang tersebut berbentuk bidang. Menurut bentuk pintunya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada rata. Yang kedua ada didorokkan. Yang ketiga ada dimundurkan. Rata itu yaitu mempertahankan kemenerusan permukaan dinding. Didorokkan itu yaitu membentuk suatu ruang peralihan, bisa juga memberi perlindungan. Yang terakhir adalah dimundurkan, yaitu dapat juga memberikan perlindungan dan mendapatkan sebagian eksterior lainnya. Ini merupakan salah satu contoh gambar pintu yang berasal dari kuil Fushimi Inari di Jepang. Tanda pintu masuk dapat diperkuat secara visual adalah dengan cara membuka bukaan lebih besar, membuat pintu masuk yang berkelok dan ornamen yang dekoratif seperti ini contohnya, yang sangat dekoratif ya, yang indah. Selanjutnya, konfigurasi jalur. Yang ketiga adalah konfigurasi jalur. Seluruh pergerakan, entah itu oleh manusia atau mobil, barang atau jasa secara ilmiah adalah linier, pergerakan linier semua. Dan jalur itu memiliki titik awal, yaitu dari kita dibawa melalui suatu tahapan ruang-ruang hingga menuju tujuan kita. Sifat konfigurasi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi-organisasi yang dihubungkan.
Unsur-unsur dari konfigurasi itu adalah yang pertama adalah linier. Linier merupakan unsur utama, satu garis lurus merupakan unsur yang berbentuk seperti satu garis lurus, merupakan pengatur utama bagi serangkaian ruang. Yang kedua adalah radial, merupakan konfigurasi yang memiliki jalur linier yang panjang pada sebuah titik pusat. Yang ketiga, spiral, merupakan sebuah konfigurasi tunggal yang memiliki jalur linier yang berawal dari sebuah titik pusat dan bergerak melingkar sehingga semakin jauh dari titik pusatnya. Yang selanjutnya adalah grid, merupakan sebuah konfigurasi dari dua garis linier atau jalur sejajar yang berpotongan di interval reguler dan menghasilkan bentuk bujur sangkar. Jaringan merupakan sebuah konfigurasi yang terdiri dari jalur dan menghubungkan suatu titik dengan titik dalam satu ruang komposit. Yang terakhir adalah komposit, merupakan mengaplikasikan pola-pola yang sangat berurut. Seperti ini. Ini adalah contoh-contoh gabungan dari konfigurasi jalur ini. Ini adalah Museum Mercedes-Benz yang ada di Jerman. Yang keempat adalah hubungan jalur ruang. Jalur dapat dikaitkan dengan ruang yang dihubungkan melalui cara berikut. Yang pertama ada melewati ruang. Melewati ruang ini adalah integrasi setiap ruang dipertahankan. Yang kedua adalah konfigurasi jalurnya yang fleksibel. Yang ketiga adalah ruang-ruang yang sebagai perantara dijadikan penghubung bagi jalur dengan ruangnya. Yang kedua adalah dapat menembus ruang. Jalur dapat melalui sebuah ruang dengan cara aksial, miring, atau bisa juga sepanjang tepinya. Yang kedua, ketika menemukan satu ruang, jalur membentuk pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Yang ketiga adalah mereka dapat menghilang di dalam ruang. Lokasi ruangnya dapat menghasilkan sebuah jalurnya. Yang kedua adalah hubungan jalur dengan ruang ini digunakan agar bisa mencapai ruang-ruang penting baik secara simbolis maupun fungsional. Selanjutnya, yang kelima adalah bentuk ruang sirkulasi. Jalur sirkulasi dapat berupa sebuah koridor yang mengakomodir pergerakan manusia ketika berjalan santai untuk menikmati pemandangan sepanjang jalur yang dilaluinya. Sebuah ruang sirkulasi bisa tertutup, terbuka pada satu sisi, terbuka pada kedua sisi. Nah, yang pertama adalah tertutup. Membentuk suatu koridor privat yang berhubung dengan tertutup itu adalah suatu koridor privat yang berhubungan dengan ruang yang dihubungkan melalui akses bidang dinding. Dihubungkan ya, sorry. Yang kedua adalah terbuka pada satu sisi. Berbentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan kemenudusan spasial dari visual ruang yang dihubungkan. Yang terakhir, terbuka pada kedua sisi. Membentuk sebuah jalur setapak berkolom menjadi penambah fisik ruang yang dilaluinya. Contohnya adalah koridor dan tangga. Dan tangga ini ada banyak jenis, ada tangga U, tangga L, tangga yang lurus, tangga spiral, dan lain sebagainya. Tangga suatu yang berbeda juga dengan koridor. Tangga itu digunakan untuk penghubung antara yang membentuk vertikal, seperti penghubung untuk vertikal dari bidang dasar ke atas vertikal. Itulah tangga. Baik, sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.